Saya ingin menyampaikan pada hadirin semua di sini bahwa dalam tahun ini juga, insya Allah, mereka berdua ini akan kami nikahkan. Dan pada malam hari ini, mereka berdua sudah sepakat untuk bertunangan. Albert, cincinnya sudah kamu bawa atau ketinggalan di rumah? Cincinnya sudah saya bawa dari kemarin, Om. Oke. Iya. Tunggu! Albert sudah menikah sama saya. Anda siapa? Saya istri Albert, dan sekarang saya mengandung anaknya. Ingin lepaskan anak saya. Pergi kamu sana. Urus perempuan itu. Vera! Saya salah, Bim. Saya egois. Coba kalau kamu tetap jadi sama Inge, kejadian barusan pasti nggak terjadi. Yang pasti kalau Bima sama Inge, nah, kamu pasti sama kakak. Lu jangan pikiran yang macam-macam dulu dong. Kita belum tahu pasti kok apa yang terjadi sebenarnya. Saya cuma nggak bisa ngebayang gimana saya bersenang-senang sama kamu, tapi ingin menderita sendirian kayak gitu. Inge, sadar sayang. Sadar nak. Inge sadar sayang. Di mana dokternya dong, Pak? Papa baru saja telepon dia, Ma. Tapi kan tidak mungkin begitu taruh telepon dia langsung terbang kemari. Terus gimana dong, Pak? Inge itu cuma pingsan, Ma. Sebentar lagi juga dia sadar. Kok cuma-cuma? Anak sakit kok cuma-cuma sih, Papa? Lalu harus bagaimana lagi? Yang sebenarnya sakit parah itu adalah kita. Kenapa kita begini bodoh untuk secepat itu percaya lagi pada Albert? Inge, bangun nak. Saya nggak tahan, Pak. Saya harus ngomong sekarang. Papa bilang pulang dulu. Nanti kita bicarakan di rumah. Mau bicara di rumah juga omongan saya nggak berubah, Pak. Vera itu berbohong. Lalu kenapa dia berbohong? Saya nggak tahu. Albert, perlu keberanian luar biasa bagi Vera untuk berbuat seperti tadi itu. Dan keberanian itu tidak akan muncul begitu saja. Kecuali ada dorongan kuat yang bisa membuat dia nekat dan mengambil risiko dipermalukan di depan orang banyak. Oh, jadi Papa percaya kalau saya menghamili Vera. Dan menurut Papa, itu yang mendorong dia untuk melakukan hal seperti tadi. Udah, Bet. Jalan. Kita bicara di rumah.
Maafin Inge, Ma. Kamu nggak salah, sayang. Justru Mama dan Papa yang salah. Karena terlalu cepat menyetujui pertunangan kalian. Tapi semestinya Inge nggak segampang itu ngelupain hubungan Pak Albert sama Vera. Udah, sayang. Sebenarnya seberapa jauh hubunganmu dengan Vera, Bert? Sejauh tadinya sih saya percaya kalau dia seorang desainer interior lulusan Manila, Pak. Sering kamu jalan sama dia? Pernah beberapa kali tapi nggak sering. Kemana? Orang saya yang minta dia untuk mendesain rumah di Kemang. Masa ya saya nggak pernah bawa dia ke sana? Cuma berdua? Iya. Memangnya saya harus bawa siapa? Ini kan urusan pribadi, bukan urusan kantor. Iya dong. Masa saya harus bawa orang kantor? Ngapain aja kamu sama dia di rumah Kemang? Jangan Jangan berhenti atau jangan diteruskan. Vera. Aduh, kok gitu sih? Halo? 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 Nggak. Ngapain aja, Bert? Udah dong, Pak. Nanyain Albert kok kayak dia masih remaja aja. Ini bukan soal remaja nggak remaja, Ma. Ini soal kebenaran. Ada kejadian teramat sangat mempermalukan kita. Dan ini harus kita selidiki. Siapa yang bersalah? Tapi saya tidak mau menyalahkan orang lain sebelum saya tahu persis anak kita sendiri tidak bersalah. Albert, apa yang terjadi antara kamu dan Vera di rumah Kemang? Nggak terjadi apa-apa, Pak. Mau telepon siapa, Vera? Albert. Hah? Sekali kamu telepon dia, berarti kamu kalah. Kita yang harus pegang kendali, Vera. Halo? Vera, kamu tuh udah kesurupan, udah gila. Ya benar-benar gila sih enggak. Tapi ternyata saya harus berbuat gila demi mendapatkan hak saya. Hak apa? Ya hak untuk mempunyai suami dan hak untuk punya ayah demi bayi yang ada di kandungan saya. Vera, kamu jangan macam-macam, Vera. Kamu jangan mengada-ada. Albert, sebaiknya jangan bicara di telepon. Silahkan datang ke sini kalau ingin persoalannya diselesaikan dengan baik-baik. Vera, Vera. Angkat nggak? Angkat aja. Kalau dia nggak mau kesini, bilang sama dia kalau hidupnya tidak akan tentram untuk selamanya. Halo? Bisa bicara dengan Vera? Saya sendiri. Di mana saya bisa ketemu kamu? Siapa ini? Saya mamanya Albert. Saya nggak tahu bagaimana harus ngebuktiin sama tante kalau saya ini hamil karena Albert. Atau tante datang ke sini cuma untuk cari bukti bahwa saya adalah sejenis pelacur yang ingin menghancurkan hidup Albert. Vera, Tante tidak pernah punya pikiran seburuk itu tentang kamu. Apalagi Tante kenal dengan almarhumah ibu kamu sebagai teman sekolah. Dan Tante sangat mengagumi ibu kamu karena kebaikannya. Tante yakin
bahwa kamu tetap mewarisi kebaikan almarhumah ibumu. Tapi masalahnya, Vera, Albert itu anak kandung tante sendiri. Dan Albert bersikeras mengatakan tidak pernah ada hubungan apa-apa dengan kamu. Mau tidak mau tante harus percaya dengan anak tante sendiri. Maaf tante, kalau saya harus berbicara lain tentang Albert. Wajahnya memang menunjukkan kejujuran tante. Sampai-sampai saya percaya waktu dia bilang cinta sama saya dan ingin menikahi saya, tante. Dan kamu dengan gampangnya mengikuti dia ke kamar, kemudian melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Maaf tante, dibanding Albert saya memang gadis yang miskin. Tapi saya masih punya harga diri dan kehormatan. Sebenarnya tante, saya yang ditipu. Albert minta tolong saya, seolah-olah memeriksa interior kamarnya. Ternyata dia masuk ke dalam dan pintunya dikunci. Apa tante mau mendengarkan kelanjutan cerita saya? Ya, supaya tante puas. Sementara saya harus membayangkan adegan yang sebenarnya nggak pernah terbayangkan dilakukan oleh Albert. Vera, ceritakan semuanya kepada tante. Albert, Mama, kamu merasakan sesuatu kan? Sebenarnya antara kamu dan Vera pernah terjadi apa-apa kan? Mama, mesti berapa kali Albert bilang sama Mama, Vera itu bohong. Albert, Vera itu anak baik. Ya itu kan menurut Mama. Albert, Mama baru saja ketemu Vera dan dia cerita banyak tentang kamu. Loh, buat apa Mama sampai ke rumah Vera segala? Kenapa kamu gusar? Takut perbuatan kamu diketahuin sama Mama? Ya terserah Mama aja lah, mau percaya sama saya atau sama Vera. Tapi yang pasti Vera itu paling pintar bersandiwara di depan semua orang. Buktinya Mama percaya kan? Albert, Mama tidak pernah percaya sepenuhnya pada siapa-siapa. Mama cuma percaya bahwa di antara kalian telah terjadi sesuatu. Entah itu apa. Dan hanya kalian berdua yang paling tahu. Ma. Gak mungkin dia hamil karena itu. Gak mungkin. Mau ngapain kamu? Bener, nggak mau makan sama-sama. Kan tadi saya udah bilang di telepon. Siapa tahu di luar telepon ngomongnya lain, ya kan? Kamu kelihatannya sama sekali nggak peduli ya sama Inge. Saya peduli. Tapi kok kamu kelihatannya nggak ikut prihatin? Mai, ada dua hal yang kamu perlu tahu. Satu, keprihatinan itu nggak perlu harus kita pamerkan selama 60 menit per jam dan 60 detik per menit kan. Nah, yang kedua, keprihatinan kamu itu nggak boleh kamu kacaukan dengan rasa bersalah kamu. Karena di dalam permasalahannya Inge, kamu tidak bersalah sama sekali. Gitu, Jeng. Kalau gitu, kita makan siang yuk di rumah Inge. Oke. Inge ini mau puasa atau gimana sih? Makan ini nggak mau, makan itu nggak mau. Tante, tapi kami yakin kok kalau sama yang kami bawa ini, Inge pasti mau makan. Nak Bima, Inge, ada tamu sayang.
Bilangin Inge tante, kita bawain dia bawang Malang kesukaan Inge. Iya. Inge, ada bawang Malang, Ing. Pokoknya ini harus dimakan, harus sampai habis. Kalau enggak, persahabatan kita putus sampai di sini. Nih. Jahat banget sih. Pilih mana? Dijahatin atau mati kelaparan? Mending mati kelaparan. Loh. Iya kan? Daripada hidup kenyang tapi hati gue menderita. Loh, ini gimana nih tante? Ya mulai deh. Bener tapi kan? Enggak, itu salah Non. Lu berdua kompak banget sih. Loh, kalau kita nggak kompak, nggak mungkin dong kita bisa jalan sama-sama. Loh, bener kan? Iya, kamu bener Bim. Ya, berbahagialah kamu berdua yang bisa menjadi pasangan serasi yang baik. Mudah-mudahan sampai kawin jangan kayak aku. Enggak boleh gitu Ing. Pokoknya sampai kapanpun kita harus tetap kompak. Kalau lo sedih kita juga sedih. Kalau lo nggak kawin, kita juga nggak bakalan kawin. Ya kan Bim? Aduh, iya, iya bener. Tapi kalau nggak salah, kamu pernah punya cita-cita punya anak 10 kan? Hah? Yang bener Bim? Nggak bener nih, nggak nih. Siapa bilang 10, orang cuman 5 kok, 5. Ah? 5? Selamat tinggal Bim. Saya nggak mau kawin sama kamu. Tunggu dulu. Ya kalau nggak 5, 3 lah. Iya 3. 5. Enak aja. 2. Iya 2. 2 kan? Nah gitu dong Ing. Kita kan seneng kalau kamu ketawa. Mai. Lo tuh berdua bener-bener sahabatku yang paling baik. Ya kacau deh. Tante, kalau misalnya Maya juga ikut sedih, terus siapa yang ngibur Inge dong kalau dia juga sedih? Nggak bener nih. Fer. Albert belum datang. Belum. Dia cuma telepon. Katanya hari ini belum bisa datang. Pede banget ya. Emang dia pikir ngulur-ngulur waktu itu bikin kamu bosen? Hah? Dia nggak tahu kalau nasib dia itu tangan kita. Itu simpen tuh. Surat dokter yang menyatakan kamu hamil. Untung aja saya punya teman di rumah sakit yang jago malsuin tanda dokter. Buat apa? Buat jaga-jaga kalau kamu ada tuntutan dari Albert. Paling tidak kamu ada bukti kalau kamu tuh hamil gitu loh. Kalau mereka minta bukti bahwa bayi yang ada di kandungan aku ini benar-benar anak Albert, bisa kita ngasih bukti? Nggak bisa, mereka juga nggak bisa ngasih bukti kalau kamu ngandung bukan sama Albert. Makanya kita harus cari bukti kalau kamu benar-benar deket sama Albert. Setelah kita punya cukup bahan, terus kita bisa meres dia? Belum. Kita harus punya cadangan lain. Kita harus bikin kartu as. Sampai dia benar-benar tidak bisa berkutik. Tumben Mas Bram, Jumatan di sini. Kebetulan saya ada urusan sedikit di travel bureau di seberang situ. Wah, rencana mau keluar nih?
Enggak juga. Mau ke Bali. Mau anter Inge ke rumah pamannya. Katanya sih dia mau cari kerjaan di sana. Kalau begitu salam saya buat ibu dan buat Inge ya, Mas. Ya, insya Allah. Baik, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Albert. Apa kabar, Om? Baik. Maaf ya, saya sedang buru-buru. Sebentar, Om. Saya cuma mau bicara nggak akan lebih dari 5 menit. Saya berharap Tuhan memang sengaja mempertemukan saya dan Om di tempat ini supaya saya bisa mengutarakan perasaan saya sejujur-jujurnya. Inge adalah wanita yang sangat saya cintai dan benar-benar ingin saya nikahi. Kalau Om memang nggak percaya, mari kita kembali ke masjid. Di sana ada imam, biar dia mendengar kesaksian saya di bawah sumpah. Terus Albert ngomong apa lagi, Pak? Cuma itu. Jadi sama sekali dia nggak malu negur Papa? Menurut perasaanku, dia memang anak yang baik. Tapi menurut Mama bagaimana? Ya, nggak tahu lah, Pak. Sekarang yang saya pikirkan bagaimana Inge bisa pulih kembali seperti semula, Pak. Dan seandainya dia jadi kerja di Bali, yang penting dia bisa melupakan semua kejadian yang gak enak di sini. Albert, boleh saya panggil tanpa Pak? Mau apa kamu? Ternyata mama kamu lebih bijaksana dibanding kamu sendiri. Vera, jangan bawa-bawa ibu saya dalam persoalan ini. Saya nggak bawa-bawa mama kamu. Dia sendiri yang datang ke sini. Mungkin dia mau melindungi anaknya yang nggak kenal tanggung jawab. Dengar Vera, kalau kamu mengira tindakan kamu bisa memisahkan saya dari Inge, berarti kamu salah besar. Saya hargai cinta kamu yang begitu besar terhadap Inge, Bert. Tapi kamu tetap nggak bisa menghindar dari saya. Saya nggak menghindar. Tapi kamu nggak berani datang ke sini kan? Untuk apa saya datang ke sana? Hah? Untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang bukan tanggung jawab saya? Itu lebih parah lagi, Bert. Ternyata kamu bukan cuma nggak mau bertanggung jawab, tapi kamu juga pengecut. Emangnya pertanggungjawaban apa yang kamu mau? Hah? Saya harus menikahi kamu? Mungkin saya berharap terlalu tinggi untuk kamu nikahi, Bert. Tapi tolong, ikut selamatkan bayi yang ada di kandungan saya ini, sehingga kelak terlahir dengan sehat. Dan itu perlu biaya yang besar. Oh, jadi kamu menganggap tanggung jawab saya selesai dengan memberikan kamu uang, ya? Saya terbiasa berpikir praktis, Bert. Berapa yang kamu minta? Pokoknya kamu jangan lupa ya, Nge. Kirim alamat atau nomor telepon kalau kamu emang udah pasti mau tinggal di sana. Oke? Ya udah deh. Selamat jalan ya, Nge. Nge, udah dulu ya. Iya, Pak? Indah, udah bisa nyambung ke rumah Inge? Barusan saya selesai bicara sama dia, Pak. Terus gimana? Dia jadi berangkat ke sana? Iya. Besok
berangkat naik pesawat paling pagi tuh, Pak. Besok pagi? Iya, Pak. Pak, gimana, Pak? Saya mau ke rumah Inge. Saya harus ketemu dia sebelum dia berangkat. Tapi Bapak ditunggu Departemen Perdagangan jam 3 ini. Dan nanti malam ada undangan jamuan makan dengan Ibu Mega di Merdeka Selatan, Pak. Ingat, kalau sudah siap semuanya, kamu cepat tidur ya sayang. Karena kan besok pagi kamu harus pergi pagi-pagi. Maya sama Bima nelfon nggak, Ma? Enggak tuh. Katanya pada mau datang. Ya udah, nggak usah dipikirin. Aku kehilangan kata-kata untuk mengungkapkan yang terjadi pada diriku. Mungkin aku harus menghindari kenyataan. Tapi kalau aku tetap di Jakarta, hatiku akan terus menderita. Tidak ada yang bisa menolongku kecuali diriku sendiri. Bim? Bima? Ingat. Ingat. Inga, kenapa kamu, Nak? Inga. Ya Allah, Nak, kenapa sih? Apa yang dilempar? Kenapa kau tidak beri aku kesempatan menjelaskan yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau biarkan tangan-tangan jahat menguasai mata hatimu hingga tinggal kegelapan yang kau lihat? Namun, apapun yang terjadi, satu hal yang tidak akan pernah mungkin teringkari, bahwa kaulah satu-satunya wanita yang kucintai. Dan aku tak akan pernah berhenti melawan tangan jahat itu, sampai kau kembali dalam pelukanku. Ayo. Lu duit buat beli kado jadi kena kencing ini. Lu di toilet ngitung duit bukannya kencing, gimana lu? Ya namanya juga teman mau berpisah harus diberikan sesuatu sebagai hadiah. Bau gue. Jadi ceritanya kalau nggak dapet Maya terus Inga nih. Ya bawa keluar aja ya. Tuh duit lu tuh. Yuk. Ini gara-gara lu juga sih nyuruh gue dansa-dansa sama si Inge. Jadi gue terkenang-kenang selalu dengan jepitan dia. Mimpi lo. Mimpi. Kata pepatah mengatakan selama janur kuning belum berkibar di halaman rumah, masih ada kesempatan buat ngajak nikah. Buktinya Albert udah tunangan gagal. Tapi lu telat lu. Dia udah berangkat ke Bali tadi pagi. Lu nggak bilang-bilang sih? Jadi gua aja sebel banget nyusulin ke airport, dianya udah berangkat. Wah, gue sumpahin ke pesawat biar ketemu cuaca buruk, terus balik lagi ke Jakarta. Gila lu nyumpain orang lu. Gue bukan nyumpain orang, nyumpain pesawat.
Halo? Inge nggak jadi berangkat ke Bali. Ya, kenapa? Kata mamanya, tadi malam Pak Albert datang. Terus dia shock dan histeris. Badannya panas sampai tadi pagi. Oh, lu sih. Apaan? Gue yang disalahin. Ya, halo? Oh, Ibu Vera yang kemarin melapor? Bener, Pak. Nanti malam orang yang saya laporkan itu akan datang lagi ke rumah saya, Pak. Oh, yang namanya Albert? Iya, bener, Pak. Iya. Jam berapa? Sekitar jam 8-an, Pak. Oke, jam 8. Oke deh, Bu. Terima kasih, Bu. Masuk, Bert. Om Yusril mana? Papa lagi di rumah sakit. Jadi kamu perlu uang banyak untuk biaya rumah sakit? Ya, antara lain. Vera, mestinya kalau kamu perlu uang, kamu kan bisa bicara baik-baik. Nggak perlu mengarang sandiwara yang bisa merugikan saya. Jangan coba-coba mengalihkan persoalan. Mana uangnya? Vera. Vera, kenapa kamu, Vera? Laki-laki pengecut, beraninya cuma sama perempuan lemah. Vera. Aduh. Vera. Jangan gerak. Tolong, dia mau berkesan saya lagi, Pak. Vera. Dia mendengar. Periksa dia. Pak, saya dijebak, Pak. Ini jebakan, Pak. Kenapa kamu selalu maunya dengan kekerasan, Bart? Kenapa kamu harus menyakiti saya? Kamu memang perlu perawatan kejiwaan. Vera, kamu udah gila, Vera. Kamu gila, Vera. Cuma ini, Pak. Bawa dia. Ikut kami. Bukan, Pak. Itu barang-barang bukan punya saya, Pak. Pasti ada orang lain yang memasukkan ke dalam mobil saya. Anda bisa cek kok sidik jarinya. Pak Albert, sebaiknya kita bicarakan di kantor.
termasuk menjelaskan apa tujuan Anda datang kemari malam ini. Ibu Vera mengatakan Anda baru saja mencoba menyuap dia dengan sejumlah uang, supaya dia tidak menceritakan kepada siapapun tentang perkosaan yang Anda lakukan atas dirinya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.